Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Akmaluddin Agustiar, peserta Latsar CPNS 2022 dari Kota Pekalongan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada narasumber saya dengan Mbak. Siapa? Silakan, Mbak. Halo, nama saya Nita Mania Putri. Saya di sini di bidang cipta karya di DPUPR. Saya sebagai pejabat fungsional pembina jasa konstruksi. Sesi pertama itu apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan? Oke, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu adalah konsep cara pandang kita ya sebagai warga negara Indonesia ini dalam memaknai ya kita kan harus bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kita tahu paradigma di masyarakat sekarang ini dengan pengaruh gadget, internet dan dunia perkembangan dunia sekarang ini itu kan sangat pesat. Iya. Jadi menurut Mbak Anita, apakah pentingnya memahami wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Ini sangat penting ya karena dengan kemajuan teknologi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Akmal, perkembangan teknologi seperti gadget dan lain-lain itu perlunya adalah supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang menyimpang seperti itu. Jadi kita tetap di hal-hal yang positif. Jadi kita menggunakan internet, akses yang pesat itu ya, itu kita masih tetap di arah yang positif seperti itu. Nah, upaya bela negara apa yang sudah dilakukan Mbak Nita sesuai dengan profesi Mbak Nita saat ini? Oke, kalau sesuai dengan profesi saya sebagai ASN, tentunya di kantor itu saya disiplin waktu, misalkan datang tepat waktu atau pulang sesuai dengan yang sudah ditentukan, terus bertanggung jawab terhadap pekerjaan, terus untuk misalkan lapor pajak dan lain-lain. Untuk selanjutnya bisa dengan yang sekarang kan maraknya dengan pandemi, kita harus menjaga protokol kesehatan, iya protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, memakai masker, dan kita harus berjaga jarak seperti itu. Dan satu lagi, saat ini Mbak Nita juga sedang memakai batik, bawahan batik. Iya. Itu merupakan bentuk mencintai produk-produk Indonesia lokal. Iya, betul. Iya, tentunya khususnya di Kota Pekalongan ini kan kota batik ya. Jadi kita memang harus bangga menggunakan batik, mencintai produk-produk Indonesia dengan menggunakan produk Indonesia, dan kita harus memperkenalkan juga. Jadi jangan hanya kita gitu, kita harus mempromosikan kepada lingkungan sekitar kita. Iya, baik. Menurut Mbak Nita, apa isu-isu aktual yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya Pekalongan dan sekitarnya? Untuk mungkin di Indonesia secara global dulu ya, secara global saya akan cerita tentang pandemi COVID-19 ini. Oh ya, pandemi COVID. Dan itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh sekali. Walaupun memang ada pembatasan-pembatasan di sektor ekonomi dan lainnya, memang di sektor konstruksi memang tidak diberhentikan. Masih tetap bisa berlanjut. Masih tetap berlanjut, tapi tetap menghambat ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, menurut Mbak Nita, seperti apa sih penanganan pandemi ini? Iya, baik. Karena itu tadi yang seperti Mas Akmal bilang, bahwa ini virus baru yang kita belum pernah ketahui dan belum pernah ada yang sukses untuk menangani hal tersebut. Jadi menurut saya Indonesia mungkin sudah bagus tapi kurang cepat dalam menangani kasus ini. Jadi berpikir untuk nanti. Oh, padahal iya. Ini harus cepat ditangani seperti itu. Baik. Mungkin demikian wawancara saya dengan Mbak Nita. Terima kasih ya Mbak atas sharing informasinya, sharing pengalamannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Selamat siang rekan-rekan.
Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber saya. Beliau merupakan akuntan di salah satu puskesmas atas nama Pak Isa. Selamat siang Bapak Isa. Selamat siang. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang wawasan kebangsaan ya Pak Isa ya. Ngobrol santai saja. Iya. Pertama, apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan, menurut saya wawasan kebangsaan itu cara pandang terhadap negara ini, bagaimana kita melek terhadap isu politik, apa yang terjadi di bangsa ini, dan sejarah apa aja sih yang terjadi di bangsa ini. Seperti itu ya Pak Isa ya. Kemudian untuk pentingnya memahami wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Ya, dengan cara kehidupan berpancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara bersosialisasi dalam masyarakat, terus ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Upaya bela negara apa yang sudah dilakukan sesuai dengan profesi Anda, Pak? Ya, semisal Anda bekerja, ketika bekerja terhadap pemerintahan ya harus patuh terhadap integritas yang telah menjadi hukum di instansi-instansi tersebut, seperti berangkat tepat waktu, pulang tepat waktu, profesional gitu ya dalam bekerja. Ini Pak, menurut Anda adakah isu-isu aktual yang sedang terjadi di Indonesia yang sekarang sedang marak atau sering muncul dan sering diperbincangkan seperti itu Pak? Ya, menurut saya sih korupsi ya. Karena isu yang sedang hangat kan emang korupsi yang sudah merebak di mana-mana ya. Sering lihat di media sosial ya tentang ini. Untuk penyebabnya kira-kira apa ya Pak? Kok bisa sampai terjadi korupsi seperti itu? Ya, awal mulanya sih seperti hal-hal kecil, dimulai dari kurang jujur dari diri sendiri terhadap diri sendiri, terus menutup menutup hal jelek dirasa tidak baik atau tidak menguntungkan orang lain. Kayak kurang transparansi seperti itu ya Pak ya. Kemudian mungkin karena sifat dasar seseorang mungkin ingin mendapat yang lebih banyak seperti itu ya Pak ya, itu mungkin juga merasa kurang cukup gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, di sini saya sudah bersama Bapak Haji Saifuddin. Beliau merupakan seorang guru sekaligus tokoh masyarakat di Desa Banyuripang. Selamat sore Bapak. Sore. Ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, saya Dr. Dian Nardiana, peserta Latsar CPNS 2022 dari Kota Pekalongan. Ya. Saya izin untuk melakukan wawancara ya Pak. Ya. Untuk tugas wawancara kebangsaan dari Latsar saya ini. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak. Enggak apa-apa. Iya, jadi nanti saya akan ngasih beberapa pertanyaan kepada Bapak. Minta tolong Bapak untuk menjawabnya ya Pak ya. Ya, saya siap semampunya. Ya. Oke. Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu cara pandang seseorang di dalam hidup bernegara. Tentunya dari paling bawah hidup bermasyarakat, ya, terus bernegara, supaya kita ini tidak punya pandangan yang licik. Karena Indonesia itu terdiri dari berbagai bangsa, suku bangsa, bahasa, adat istiadat yang berbeda. Nah, itu perlu adanya wawasan kebangsaan. Oke. Menurut Bapak, apa pentingnya memakai wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu penting sekali. Dengan wawasan kebangsaan, orang itu akan bisa hidup berdampingan. Meskipun mereka itu beda, sama-sama bangsa Indonesia, itu ada
beda, adat istiadat dan sebagainya, agama juga beda. Tapi kalau orang yang berwawasan kebangsaan, mereka akan bisa hidup berdampingan. Sehingga di negara itu bisa ada ya apa? Harmonis antara bangsa Indonesia itu, beda kerjanya itu apa? Ke depan itu sama-sama bela negaranya itu. Iya Pak. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, upaya bela negara apa yang sudah dilakukan sesuai dengan profesi Bapak saat ini? Sebagai guru, sekaligus tokoh masyarakat, apa upaya Kalau bela negara? bela negara itu bagi saya seorang guru tentunya sudah rutin selalu bela negara, mengajar anak-anak untuk cinta tanah air itu juga bela negara, mengajar mencerdaskan anak-anak bangsa yang disiapkan untuk kader-kader bangsa itu juga bela negara. Menurut Bapak, apakah isu-isu aktual yang sekarang ini terjadi Pak, yang akhir-akhir ini baru ini mungkin? Wah, ini isu yang masih ramai itu kenaikan BBM. Nah, ini kenaikan BBM, ini isu masih ramai. Apa itu Pak penyebabnya? Nah ini karena kurangnya sosialisasi dari awal, masyarakat atau rakyat bawah ini merasa berat sekali dengan naiknya BBM, karena dengan kenaikan BBM akan berdampak pada sektor-sektor lain, sektor ekonomi lain, transportasi, bahan baku, makanan dan lain sebagainya akan dilihat, yang jadikan masyarakat merasa tidak nyaman, tidak tahu kenapa harga mentah BBM, harga minyak mentah dunia ini tak turun, tapi Indonesia malah naik. Bahkan Malaysia belum lama, beberapa hari yang lalu mengumumkan menurunkan harga BBM, Indonesia malah naik. Ini masyarakat nggak tahu penyebabnya apa kan? Kalau perannya dari pemerintah Indonesia sendiri apa Pak? Nah, ini perannya pemerintah dalam hal itu harusnya sosialisasi jauh, jangan dadakan. Dan masyarakat diberitahu kenapa. Jujur aja, BBM turun tetapi sini naikkan karena apa? Nah, itu karenanya itu dijelaskan. Indonesia masih banyak utang luar negeri. Terus banyak sektor-sektor lain yang butuh subsidi. Akhirnya dialihkan sebagian subsidi yang dari BBM. Nah, pentingnya lagi harusnya pemerintah itu benar-benar ngawasi subsidi masyarakat itu harus tepat sasaran. Selama ini kan masih salah alamat ya Pak ya? Masih banyak yang salah alamat. Jadi upaya untuk pencegahan dalam penanganan isu-isu itu juga tadi ya sudah dijelaskan. Nah, saya jelaskan tadi ya, perlu ada sosialisasi Sosialisasi awal. jauh hari ya sebelumnya ya. Saya kira itu sudah.